kabar? Udah hampir setahun nih kita nggak ketemu. Halo Asril, baik-baik aja. Kamu gimana kabarnya? Kenapa? Kangen ya? Ya nih, bosan banget di rumah aja. BTW, aku bikin prototipe mobil listrik gitu. Boleh, bagus banget sih. Gimana kalau kita kasih tahu teman-teman yang lain juga? Siapa tahu kita bisa kolaborasi kan? Halo guys, semuanya apa kabar? Udah lama banget nih nggak ketemu. Sebenarnya aku iseng aja sih buat acara-acara virtual kayak gini, buat ngelepasin rasa kangen. Sekalian nih Hasril juga punya prototipe yang keren banget. Katanya sih dia mau bikin mobil listrik. Siapa tahu nanti kita bisa collab ya kan, meskipun sederhana. Gimana nih Hasril? Halo teman-teman semuanya, nih aku ada prototipe sederhana gitu loh. Aku mau bikin mobil listrik kayak gitu, jadi nanti bisa ramah lingkungan juga karena zero carbon juga. Duh, bentar deh, Ariel. Kamu kayaknya harus minum obat deh. Kamu kebanyakan halu tuh. Rencananya kan kita mau lepas kangen, malah dengerin imajinasi nggak jelas kayak gini. Bener banget tuh, Hen. Mending, Sril, bisa nggak kamu sehari aja nggak berimajinasi kayak gitu? Mending kamu urus nilai-nilai kamu deh di Bully List. Banyak yang remet, kan? Ya juga ya, imajinasi sama otak malah gak seimbang. Ya udahlah guys, live aja kita, buang-buang waktu aja di sini. Ya, Hasril, kamu nggak apa-apa kan? Sabar ya, mungkin mereka lagi nggak mood. Semoga impian kamu tercapai ya nanti. Ya Mi, aku juga maklumin kok, aku bakal nunjukin ke mereka kalau aku nggak cuman halu aja. Dari video ilustrasi tadi, Indonesia memang tidak kekurangan orang-orang pintar, tetapi Indonesia masih banyak memiliki masyarakat yang berpikiran primitif. Hal ini terjadi karena mereka masih menganggap tabu tentang globalisasi. Misal, mereka merasa bahwa kemajuan teknologi malah membuat banyak orang menjadi malas, dan kemustahilan jika kita mewujudkan suatu ide ataupun inovasi, karena tidak akan mendapat dukungan dari pemerintah. Akibat dari ini, mereka yang memiliki inovasi ataupun ide harus memendamnya dalam-dalam. Padahal kemungkinan ide ataupun inovasinya bisa membantu Indonesia lebih maju lagi. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai kompetensi ataupun kualitas manusia dalam menerima ataupun menggunakan ilmunya untuk menciptakan ataupun beradaptasi dengan hal-hal baru. Nah, kalau dalam topik yang kami angkat, sumber daya manusia yang baik itu bisa didefinisikan sebagai manusia yang bisa menerima dan menerapkan inovasi atau temuan-temuan baru yang memerlukan kemampuan untuk beradaptasi. Nah, sehingga nantinya manusia itu bisa menerima temuan-temuan baru tersebut tanpa rasa keraguan-raguan yang berlebihan. Begitupun dengan sumber daya manusia yang buruk, itu kebalikannya. Bisa kita definisikan sebagai manusia yang tidak bisa dan tidak mau menerima atau menerapkan inovasi dari temuan-temuan terbaru tersebut. Nah, adapun faktornya itu adalah karena masyarakat selalu meragukan temuan baru dan selalu berpikir bahwa teknologi modern itu tidak dapat diadaptasi dan malah akan menyulitkan. Mengenai cuplikan tadi, pasti dari kalian nggak sedikit yang pernah ngerasain di posisi Hasril. Nah, betul banget nih, Mi. Sama halnya seperti kisah Dahlan Iskan. Nah, bagi kalian yang belum tahu, pembangunan inovasi yang terkenal sekarang adalah mobil listrik. Beberapa tahun lalu, Menteri BUMN Dahlan Iskan itu sempat memperkenalkan ke sejumlah orang Indonesia yang berbakat menciptakan mobil listrik. Salah satunya ialah Ricky Nelson, yang katanya berniat menghemat konsumsi BBM. Tapi sayangnya, sampai saat ini, barang ciptaannya kurang didukung oleh pemerintah. Bisa dilihat kan guys, Hasril mempunyai mimpi yang sama nasibnya dengan Ricky, bahwa dipandang sebelah mata itu sangat merugikan anak bangsa. Sementara di luar sana banyak sekali karya anak bangsa yang mempunyai dampak besar untuk Indonesia ke depannya. Ricky juga menjelaskan geliat bisnis dan perkembangan mobil listrik di tanah air akan terjadi pada 5 hingga 10 tahun ke depan. Tetapi setelah diprediksi, mobil buatan luar negeri seperti Jepang akan meramaikan tanah air. Ricky juga mengakui saat ini dukungan pemerintah dan pelaku industri terhadap pengembangan mobil listrik belum maksimal. Hanya baru segelintir orang yang peduli terhadap program mobil listrik nasional. Alhasil, bila mobil listrik dalam negeri tidak didukung, Indonesia akan menjadi penonton terhadap banjirnya mobil listrik dari luar negeri. Meskipun para tenaga ahli mobil listrik di Indonesia mampu memproduksi dan menciptakan purwarupa komponen mobil listrik, bisa dilihat kan guys, kalau Hasril mempunyai mimpi yang sama nasibnya dengan Ricky, bahwa dipandang sebelah mata itu sangat merugikan anak bangsa. Sementara di luar sana banyak karya anak bangsa yang memiliki dampak besar bagi Indonesia ke depannya.
Faktor penyebabnya ada 2 kategori, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu ketakutan diri sendiri untuk mencoba hal baru, berpikiran pesimis, lalu egois untuk menerima masukan dari orang lain. Selanjutnya ada lagi nih, belum bisa membedakan mana perubahan yang memajukan dan mana perubahan yang memusnahkan. Yap, betul banget. Faktor eksternalnya yaitu hidup di lingkungan yang stuck dengan pemikiran primitif. Orang terdekat yang tidak menerima perbedaan, mudahnya mendapatkan informasi hoak, dan juga kurangnya fasilitas yang memadai untuk mencoba hal baru. Nah, kalau misalkan perubahannya secara cepat, otomatis nanti adaptasinya juga harus cepat. Sedangkan di masyarakat yang nggak terbiasa dengan perubahan, maka maklum mereka akan kesusahan dengan beradaptasinya. Dari faktor permasalahan tadi dapat disimpulkan inti permasalahan pada kasus ini adalah pola pikir masyarakat Indonesia yang belum bisa menerima hal baru atau perubahan signifikan dan juga inovatif. Kemampuan baru seperti berbahasa dan seni serta inovasi tech dan lain sebagainya. Inovasi tech sendiri diperlukan dalam kelangsungan hidup bermasyarakat serta sebagai kemajuan yang bermanfaat bagi banyak orang. Pola pikir adalah yang terpenting dengan dikembangkannya growth mindset dan bersifat terbuka terhadap pembaruan yang terjadi di masyarakat. Dalam mengikis pemikiran yang primitif atau pemikiran tertinggal, diperlukan peranan dari banyak kalangan maupun diri masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus menumbuhkan motivasi dalam diri mereka untuk berpikir maju, terutama bagi pemuda-pemudi yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Masyarakat harus bisa memahami bahwa pemikiran yang tertinggal tersebut akan menghalangi kemajuan di negara ini. Begitu juga dalam penggunaan teknologi. Kita harus bijak menggunakannya. Kita tidak boleh tertinggal hanya karena pemikiran kita yang primitif. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak untuk dilakukan. Bahkan dalam menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dapat kita lakukan melalui teknologi. Namun, memang kita harus tetap waspada dan menghindari hal-hal buruk yang akan timbul dari menggunakan teknologi. Tinggalkan pemikiran primitif dan bangunlah pemikiran yang rasional tentang kehidupan yang akan dijalani di era modern ini. Terkadang memang ada beberapa orang yang bercita-cita melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, menciptakan inovasi di luar nalar, namun lingkungan sekitarnya justru mencemooh, merundung, dan menganggap itu hanya mimpi. Sebaiknya pemikiran yang seperti itu harus ditinggalkan. Tentunya kita harus bisa mendukung dan membantu untuk menggapai mewujudkan cita-citanya. Kita tahu masih banyak masyarakat yang pemikirannya masih terjerat dalam ketidaktahuan. Pemikiran yang primitif masih ada dalam diri mereka sehingga mereka sulit untuk maju. Lester Framework mempelajari perubahan-perubahan dalam masyarakat karena masyarakat mau berusaha untuk mengubahnya. Maka dari itu tidak ada kata yang mustahil jika kita semua mau mengubah pemikiran kita yang primitif untuk menyesuaikan diri dengan dunia modern ini. Maka kita akan berusaha untuk mengubahnya. Motivasi dari diri sendiri dan lingkungan sangat membantu merubah pemikiran kita yang tertinggal. Loh, ini Hasril kan? Merasa bersalah banget dulu pernah ngeremehin dia.